Kembali lagi dengan Pratama dari Video Property, Your Trusted Real Estate Partners. Apa kabar Sobat Video Property? Kali ini ketemu lagi dengan Tama, tapi hari ini aku tidak mereview rumah. Nah, kita mencoba untuk improvisasi di mana kita bikin podcast buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai industri properti dan lebih spesifiknya adalah broker properti di dalamnya. Nah, channel ini atau YouTube ini nanti kita akan buat dengan namanya PLP, yaitu Perspektif Lain Properti. Nah, hari ini aku sudah bersama salah satu narasumber episode pertama kita. Di sini dengan siapa? Aku dengan Rania Cynthia, aku salah satu marketing di Video Property. Mantap. Nah, Rani kalau boleh tahu nih sebelum kita mulai cerita-cerita mengenai perspektif lainnya properti, mungkin boleh ceritain dulu background-nya sebelum bergabung dan menjadi marketing di Video Property ini. Oke, BTW gue lo nggak apa-apa ya ngomongnya? Boleh banget, nyantai aja. Gen Z gitu loh, padahal bukan Gen Z juga sih. Mepet Gen Z. Jadi gue itu sebelum di property agent itu lulus kuliah. Oh iya, BTW, lulus kuliah gue sarjana hukum UPN Veteran Jakarta. Sarjana hukum. Yes, lulus 2016. Langsung kerja di Kementerian PPN Bappenas. Backgroundnya nggak ada langsung ke hukum sih, tapi ke pertanian. Okay. Nah, dari situ gue kerja sekitar 2016 ke 2023 itu berapa tahun tuh? 7 tahunan ya? 7 tahunan, tapi di 2018 itu gue ngambil magister penotariatan. Jadi S1 notaris. Masih sejalur ya, masih hukum juga ya? Masih sejalur, masih hukum juga. Terus? Oke, dari situ lulus 2021, rencananya pengen resign, tapi nggak jadi. Karena belum nemu patternnya. Okay. Akhirnya di 2023 gue memutuskan resign. Tapi sebelum gue resign, gue ketemu sama industri asuransi dulu. Menarik nih. Ini nanti juga jadi pembahasan kita juga nih di situ. Nah, terus? Nah, udah dari situ terus gue memutuskan untuk resign di Desember 2023 dan sambil menjalankan bisnis asuransi. Dari 2023 gue menjalankan sampai 2024 akhir Desember. Dan 2025-nya ketemu sama Tama dan memutuskan untuk pindah ke Video Property. Oke, berarti jadi sebelumnya itu pernah kerja kantoran dulu ya, gitu. Terus sempat belajar di industri asuransi, baru masuk ke jadi agen properti. Ya, oke. Nah, kita mulai tanya-tanya nih ke narasumber kita supaya penasarannya ke audiens itu supaya terjawab nih. Pasti kan banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama nih, kan sekarang sudah jadi agent properti di Video Property. Yes. Apa sih enaknya jadi agent properti? Tapi kalau enaknya aja sih kayaknya mungkin agak kurang fair ya. Kita tambahin dikit lah. Apa enaknya dan tidak enaknya jadi agent properti? Oke, enaknya dan nggak enaknya ya. Enaknya yang pertama, di sini waktunya fleksibel banget sih. Parah, fleksibel banget. Kita tuh mau atur kapan waktunya tuh bebas. Sebenarnya masih 2 kaki juga nggak apa-apa sih, bisa-bisa aja gitu. Nah, yang kedua itu kita tuh bisa ngerasain feel rumahnya loh. Kalau misalnya gue lagi showing gitu kan, atau nggak lagi bikin konten gitu kan, kita kan bisa ngerasain rumahnya tuh. Jadi seolah-olah kita bisa punya rumah, oh ini ya rasanya punya rumah 5 miliar gitu di BSD gitu kan. Jadi kita bisa feel langsung gitu. Karena kan kalau properti kan dijualnya, barangnya kan ada, nyata gitu. Oke, nah, itu ya. Udah itu enaknya. Ada pertanyaan lain nggak mungkin biar bisa lebih. Mungkin kalau dari sisi cuannya gitu, ada enaknya nggak kalau di properti? Dari sisi cuan jelas ya enak. Karena kan harga properti itu kan di Indonesia termasuk yang mahal juga ya gitu, jadi otomatis kalau cuannya ya gede juga pastinya dapatnya. Dan apa ya, kita nggak repot sih sebenarnya, jadi kayak jual putus gitu loh. Kalau kayak di industri sebelumnya itu kan tidak seperti itu gitu kan. Ya jadi itu enaknya di industri properti ini gitu. Jadi sekalinya closing misalnya 5 miliar itu bisa hampir ratusan juta sih, puluhan lah. Itu sekali transaksi. Sekali closing ya berarti. Betul. Ya. Oke, berarti luar biasa banget ya dengan flexible time masih bisa 2 kaki, tapi
kita sekali transaksi udah double digit gitu Iya, ya. betul. Luar biasa banget. Nah, itu kan enaknya. Tadi nggak enaknya apa nih gitu kan? Pasti kalau di setiap bisnis kan kita harus realistis ya. Ya. Pasti ada namanya suka dan dukanya gitu di dalam bisnis. Nah, dukanya apa nih selama tadi udah berapa lama di Video Property? Oh Saya iya, lupa. dari Januari 2025 sampai 8 bulanan ya berarti ya, Agustus. 8 bulan ya. Tapi efektifnya Maret 2025 sih sebenarnya. Oh oke, siap. Berarti sekitar 5 bulan ya fullnya gitu. Berarti sekarang udah full time nih di Video Property ya. Oke, nah selama sekitar full time 5 bulan itu dukanya apa aja jadi agent properti? Dukanya, yang pertama otomatis uang tuh nggak bisa cepet sih sebenarnya ya. Karena kan orang itu beli properti butuh keputusan yang lumayan panjang gitu. Tapi sekalinya dapat bisa langsung gede gitu, balik lagi ya kayak enaknya. Itu nggak enaknya gitu. Kadang kita tuh napasnya harus panjang gitu. Kalau misalnya agent properti baru nih harus kayak mungkin sekitar 6 bulanan tuh kering dulu lah masa probationnya 3-6 bulan gitu. Nah terus yang kedua nggak enaknya adalah kadang-kadang klien itu udah mau jadi tapi tiba-tiba batal di tengah-tengah gitu loh. Itu sering banget. Sepihak ya. Pembatalan sepihak itu udah beberapa kali sih ngalamin. Udah berapa kali tuh kalau boleh tahu? Udah pembatalan sepihaknya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Oke. Nah, pembatalan sepihak 2 kali itu kira-kira jera atau malah bikin jadi itu semangat lagi nih untuk kedepannya? Oke, kalau misalnya gue sendiri itu sebenarnya orang yang tidak bisa langsung semangat gitu, pasti patah dulu, nggak bisa dimulai, pasti patah dulu. Itu tergantung case-nya. Kalau misalnya emang dikiranya nggak terlalu berat, mungkin sehari, ya 3 hari bisa langsung semangat lagi. Tapi case gue yang terakhir ini bikin gue lumayan agak down karena case yang ketiga ini tuh udah hampir deal banget dan ini orangnya udah cukup ngerepotin gue ternyata. Cukup ngerepotin gue, pokoknya pertanyaannya tuh banyak gitu kan tentang rumah yang mau beliau beli gitu, terus tiba-tiba ujung-ujung nggak jadi. Jadi kita udah service full sama kliennya ya, tapi udah booking fee juga ya, booking fee, berarti kan kalau temen-temen tahu juga kalau udah booking fee itu udah hangus tuh. Betul. Nah walaupun udah dihangusin tapi si kliennya tetap membatalkan secara sepihak. Oke. Tapi alhamdulillahnya tetap dipertemukan sama orang baik sih. Artinya ya walaupun batal sepihak, mereka sadar bahwa uang itu memang tidak bisa balik gitu. Sudah diwanti-wanti dari awal kalau pembatalan ya udah nggak bisa balik gitu. Tapi ya sebenarnya energinya itu habis karena sudah full service banget nih sama nasabah sama klien yang mau closing, terus tiba-tiba nggak jadi batal sepihak. Itu sih nggak enaknya sih di situ sih. Tapi gue adalah salah satu orang yang terima dulu, kalau perlu break sebentar, nanti baru nemu nih pelajaran hidupnya apa, baru nanti bisa bounce back ya. Iya betul. Nah itu pada saat breaknya itu ngapain aja sih gitu. Jadi biar teman-teman di sini paham juga nih, jadi agent properti punya perasaan juga teman-teman ya, sobat Video Property gitu. Waktu itu ngapain aja tuh waktu selama break? Waktu selama break itu nggak usah dipaksain untuk kerja sih kalau gue ya. Tapi ya udah lo harus kenalin diri lo dulu. Lo recharge energinya tuh ngapain gitu. Kalau gue sih biasanya me time banget, bener-bener nggak mau interaksi, ya nggak segitunya juga sih sebenarnya. Tetap butuh temen buat cerita, tapi kayak dikurangin aja gitu urusan kerjaannya gitu. Misalnya kayak nonton Netflix atau dengerin musik sambil bengong, itu gue banget sih sebenarnya. Karena mungkin salah satu introvert juga ya, dengerin musik sambil bengong, sambil kayak menghayati pelajaran hidup apa yang bisa gue ambil dari masalah yang gue hadapin. Gitu. Ya, berarti sebenarnya juga dapat life lesson juga ya di agent property ini ya, gitu, supaya bisa mengevaluasi lagi. Oke, mungkin teman-teman di sini audiens sobat Video Property penasaran nih, kalau jadi agent property itu sebenarnya kerjaannya ngapain sih? Ngerayu-ngerayu orang kah? Masang-masangin spanduk di rumah orang kah? Gitu kan? Mungkin dari perspektif agent property nih yang sudah 8 bulan di Video Property itu aktivitasnya ngapain aja sih kalau jadi agent? Oke.
gue tuh kan salah satu marketing yang bener-bener nggak punya database ya di properti. Masuk properti tuh gue nanya sama dia, gue nggak ngerti dapetin konsumen calon pembeli itu dari mana gitu kan ya. Tapi ternyata pas udah dijalanin itu nggak sesusah itu gitu. Jadi sebenarnya sih dari sebesarnya kalau misalnya kita jadi agent properti justru malah orang yang nyari kita. Bukan kita yang harus nyari orang gitu. Jadi lebih enak kan. Gitu. Nah, yang pertama itu biasanya yang udah paling basic banget. Kita itu kan jadi agent properti dari zaman dahulu kala itu kan gongnya adalah main rumah second ya. Rumah bekas ya, rumah bekas second gitu. Hand ya, dari perorangan gitu ya. Dari perorangan gitu. Jadi ada pemilik rumah yang mau jual rumah, nah itu biasanya melalui property agent gitu. Nah, sebenarnya cara nyarinya juga gampang ya. Kalau misalnya kayak gue nih yang nggak punya database sama sekali orang yang mau jual rumah, tinggal keliling aja, keliling untuk cari pemilik rumah yang lagi jual rumahnya, dan itu tinggal kita foto aja sih. Tapi dengan catatan itu bukan bannernya agent. Ya, gitu. Jadi istilahnya itu TP atau tanpa perantara gitu ya. Tanpa perantara. Atau nggak hubungi pemilik bla bla bla, nah gitu. Nah itu biasanya udah pemiliknya langsung. Tinggal kita follow up aja gitu. Udah dapet spesifikasinya, foto-fotonya, udah deh. Saya izin pasarin ya Pak, gitu. Udah dapet deh barang yang kita mau jual. Gitu. Berarti semudah itu ya nyari barang yang mau kita jual itu semudah itu ya berarti. Semudah itu, dan bisa dipilih juga mau yang rumah kisaran harga berapa gitu. Mau yang rumah di bawah 1M atau di atas 1M atau bahkan puluhan miliar juga bisa pilih. Kalau misalkan kayak rumah baru gitu tuh dari developer kita bisa jualin juga nggak sih sebagai agent? Oke, kalau dari developer itu bisa dijualin juga sebenarnya teman-teman. Tapi kalau misalnya dari video properti sendiri ya yang udah gue alamin, prinsipal gue ini adalah salah satu yang sangat selektif banget sama developer gitu. Jadi benar-benar benar-benar dipilih gitu yang mana yang legalitasnya udah clear semuanya gitu. Kita juga nggak sembarangan gitu kan, karena kan kita di sini juga mainannya sama hukum kan gitu. Jadi ya nggak boleh main-main juga melisting rumah yang legalitasnya nggak jelas gitu. Betul sekali. Jadi kita di video properti ini strict ya, kita masarin sebuah properti itu nggak asal udah dapat data terus kita langsung kasih ke konsumen, nggak gitu ya berarti ya. Gitu. Tuh berarti teman-teman kalau kita cari sama agent juga harus yang bisa dipercaya. Ya kan. Betul. Gitu. Nah setelah kemudian itu proses pemasaran tuh, ya kan? Proses pemasaran. Proses kita dapetin barang dulu sih proses kita dapetin barang dulu ya, belum pemasaran. Nah, pemasarannya yang selama ini udah dijalanin nih apa aja nih yang lu udah jalanin di 8 bulan terakhir? Kalau pemasarannya sebenarnya gampang aja sih. Gue pecah ya jadi dua. Yang pertama itu kalau yang second. Yang second itu ketika udah dapet fotonya dari owner, kita izin aja boleh nggak dikontenin. Tapi kalau gue lihat dulu rumahnya bagus, gue kontenin. Rumahnya biasa aja ya udah nggak usah. Kalau rumahnya udah hancur gitu, dikontenin nggak? Nggak usah. Nggak usah. Nanti jadi film horor dong. Sobat video properti yang rumahnya hancur berarti nggak bisa dikontenin sama Rani ya. Terus abis itu? Itu abis dikontenin, itu terserah sih kita mau masukin ke platform YouTube, TikTok, atau YouTube, Instagram gitu. Itu pemasaran di situ bisa. Yang pertama melalui sosial media atau search engine seperti YouTube. Nah, yang kedua itu bisa melalui portal. Teman-teman pasti tahu ya di sini ada Rumah 123 yang udah terkenal banget dari zaman dulu, itu juga bisa. Gitu. Itu kalau yang second. Nah, kalau yang primary, rumah baru, itu kalau gue sih fokusnya di konten aja sih. Kita kontenin rumah baru. Biasanya tuh sekarang rumah baru kan banyak banget ya yang modelannya tuh kayak milenial Gen Z. Nah itu dikontenin aja sekalian buat personal branding kita di sosial media
gitu. Oke. Jadi kita kelihatan nih, oh jualnya rumah yang bagus-bagus ya gitu. Jangan rumah-rumah yang rumah-rumah yang nggak terlalu bagus tetap di kontennya tetap dimasukin Instagram, jangan. Itu mendingan dimasukin rumah 1, 2, 3 aja. Karena itu buat branding juga soalnya Betul, kan di iya. sosial media. Berarti sama ini lebih banyaknya itu organik ya? Apanya nih berarti organik? Untuk pemasaran propertinya yang Rani udah jalanin selama ini. Oke, kalau misalnya organik iya. Tapi kalau misalnya mau cepet nih, kan tadi gue bilang kan di properti kadang-kadang suka agak lama ya, tapi sekali yang dapat bisa gede banget gitu kan, bisa nutup sampai bahkan setahun itu bisa gitu kan. Itu biasanya kita pakai ads, iklan berbayar. Itu kalau di properti, kayaknya bahkan cuma properti aja yang pakai ya. Industri properti aja nggak sih ads? Kayaknya sih gitu ya, yang benar-benar pakai ads gitu. Jadi teman-teman nih, kita itu jadi agent properti berarti bukannya tanpa modal ya, tapi pakai modal, ngeluarin budget iklan tuh. Jadi ketika teman-teman milih agent properti yang mau dibantuin jual propertinya teman-teman, itu kita ngeluarin budget iklan, ya kan? Jadi tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Tetap perlu ada yang dikorbankan. Bahkan rumah 1, 2, 3 aja berbayar ya, setahunnya tuh berlangganan 1,8 juta. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau masang ads itu bisa lebih murah. Gitu. Disesuaikan dengan budget yang kita punya itu bisa. Nah, terus kalau misalkan ada owner yang pelit banget ngasih komisi ke agent nih, gitu, itu kebangetan banget dong ya kan? Kebangetan banget, karena udah mana kita kontenin ya kan, pas kita kontenin dia nggak bayarnya itu kan nanti pas udah terjual, baru dari hasil penjualan tersebut berapa persennya di sisi buat kita gitu, buat bayar agent gitu. Iya. Jadi tidak ada komitmen banget di awal, bahkan kita yang ngeluarin duit. Jadi kebangetan tuh kalau misalnya owner rumah yang nggak mau dipasarin, karena selain kita juga bikinin konten, pas transaksinya juga kita hitungin pajak-pajaknya ya. Iya. Bahkan case-nya di video kan ada yang sampai ngitungin waris banget kan. Iya benar, jadi sampai waris juga kita bantu hitungin tuh. Betul. Karena supaya bisa ngedeal kan, gitu. Ya begitu, jadi jasa agent itu udah aturan baku teman-teman ya, nggak bisa dinego lagi karena kita bukan maklar atau calo ya atau mediator ya, tapi agent properti yang profesional. Ya betul. Nah terus itu tadi pemasaran, balik lagi ke pemasaran, habis masarin apalagi tuh yang dikerjain sama agent? Habis masarin sebenarnya perlu digarisbawahi kalau jadi agent properti itu tuh kita jangan fokus sama buyer loh sebenarnya. Kita gitu. yang baru tahu. Betul, karena gini, kalau misalnya lo main di rumah second, itu lo yang punya barang cuma satu gitu, ngerti nggak sih? Belum tentu agent lain tuh masarin, gitu. Apalagi kalau misalnya rumahnya udah rumah-rumah yang kayak di Jakarta Selatan ya, Kebayoran Baru, yang udah Pondok gede-gede Indah, ya. Itu belum tentu lo agent lain itu masarin, gitu. Dan kalau misalnya kita punya barang bagus, itu pasti calon pembeli pasti nyari sih gitu. Kadang suka ada yang gue pernah ya dikomenin kayak punya listing 60 miliar di Pluit, terus gue dikomenin mana kejual gitu kan. Ya kalau misalnya ada yang jual pasti ada yang beli, tinggal tunggu waktunya aja. Apalagi itu barang bagus gitu kan, bukan barang yang ecek-ecek gitu, pasti ada yang beli gitu. Dan kalau misalnya kita membawakannya dengan bagus ya di konten itu tuh pasti ada yang nanya sih. Ada yang nanya, ada yang tertarik ya. Udah kalau misalnya dia cocok sama semuanya tinggal deal-dealan aja deh sama ownernya. Jadi gitu. Lebih to the point ya kalau kita jualan properti ya. Lebih to the point benar. Lebih to the point. Oke. Jadi kalau misalkan dengan harga sekian owner nggak setuju, oke, berarti kita cari buyer yang lain. Cari buyer yang lain, nggak usah difokusin buyer mah. Karena gitu ya. Pembeli tuh banyak, barang cuma satu. Harusnya kan rebutan, mindsetnya gitu nggak sih? Iya. Ya kan? Iya. Oke. Nah, untuk proses jadi aktivitas agent properti ada lagi mungkin yang mau diceritain selain dari pemasaran, ngelisting, terus. Oke. Nah, itu kan tadi untuk rumah second ya. Gua lebih condongnya ke rumah second tadi dijelasin ya. Sekarang untuk yang rumah baru nih. Rumah baru itu sebenarnya sebelum kita
masarin, itu biasanya ada product knowledge. Jadi developer itu mengundang agent-agent di kawasannya. Ini misalnya kayak video properti itu kan mainnya BSD ya, BSD Tangerang, Kabupaten Tangerang, walaupun nggak dipungkiri kita Jaksel juga main ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya untuk produk-produk rumah baru tuh banyak banget tuh sekarang di Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Itu banyak banget. Kalau misalnya mau main rumah baru itu surganya di sini ya, bisa dibilang gitu ya, surganya di sini. Nah, itu biasanya developer-developer yang baru bikin proyek itu mereka itu mengundang agent untuk datang ke acaranya dia, product knowledge-nya untuk dijelaskan project-nya itu apa, spesifikasinya apa, kelebihannya apa, kayak gitu. Oh gitu, berarti developer ini itu bekerja sama dengan agent, berarti mereka butuh agent properti juga ya? Butuh banget agent properti. Gitu, ya. Emang berarti di industri properti ini kita emang benar-benar dibutuhin banget ya? Dibutuhin banget, jadi kalau misalnya gue bilang itu kita, developer tuh klien kita juga sebenarnya, karena dia butuh kita. Pemilik rumah second itu juga klien kita, karena dia butuh kita gitu kan. Seperti itu. Ya. Kalau untuk misalkan kayak pihak bank, notaris, itu kan berarti kita setelah masarin kan kita masuk ke proses dealing, negosiasi ya, berarti kan berhubungan sama pihak bank dan juga pihak notaris. Nah itu selama ini yang udah pernah dijalanin dengan pihak bank atau notaris itu gimana sih? Mungkin boleh di-sharing sedikit gitu. Untuk norma. Yang udah dijalanin selama ini. Kalau gue sendiri sih kebetulan closing rumah second belum pernah ya. Tapi closing rumah baru, alhamdulillah udah 3 kali gitu. Dan 3-tiganya prosesnya KPR semua. Nah itu memang enaknya tuh gitu kan, di tambahan kali ya tadi ya sekalian. Enak di agent properti itu kita dibantuin. Jadi kita ngitungin simulasi langsung itu bisa minta sama orang bank. Kita berarti langsung, bukan kita yang ngitungin? Bukan dong. Oh gitu, berarti dibantu dihitungin ya. Berarti tinggal kasih harganya berapa, terus mau tenor berapa, nanti dihitungin ya. Ya, I see. Dan itu gitu. Berarti banknya itu nggak cuma satu ya yang bisa kita kasih? Cuma satu, benar. Jadi sebenarnya untuk developer yang gede gitu ya, kayak katakanlah Lipo di sini itu bisa banyak bank sih. Jadi pun si klien kita ini bisa pilih bank yang sesuai dengan kemampuannya dia juga gitu. Tapi juga kita tetap arahkan yang terbaik ya. Kalau gue sih tetap arahkan yang terbaik sih. Baik. I see gitu. Nah tapi kalau berhubung gue belum pernah akad, jadi gue belum pernah berurusan langsung sama notaris. Misalnya selalu kepotong sampai proses bank aja sih. Gitu. Jadi ketika pas mau akad itu belum, karena kliennya batal dua-duanya. Oh gitu. Nggak apa-apa, berarti abis ini nanti akan ada akad yang gantiin yang sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini kan kalau kita lihat di daerah Tangerang ya terutama, itu kantor agent itu ada banyak banget, ya kan, agency, brokerage. Nah, sekarang kan gabungnya di Video Property nih, ya kan? Manfaatnya bergabung dengan Video Property dibandingkan dengan agensi yang lain apa sih sebenarnya? Mungkin lebih kepada kenapa gue pilihnya Video gitu ya? Ya, boleh. Gitu ya. Yang pertama sih karena mungkin satu-satunya teman gue yang punya agensi properti adalah Tama sendiri gitu. Yang lainnya tuh gue nggak punya kenalan sama sekali, dan sama sekali nol di properti, di industri properti itu nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Dan yang kedua, enaknya itu ternyata pas gue udah nyemplung nih di Video, itu tuh diajarin banget semuanya sih, step-stepnya diajarin. Terutama yang paling gue suka ini adalah konten. Jadi yang tadi gue bilang itu kan salah satu pemasaran adalah di konten kan. Nah konten itu bayangin deh, gue tuh ya dulu nggak bisa ngonten sama sekali, tapi ini benar-benar diajarin banget nih sama Tama caranya seperti apa. Bahkan supportnya tuh udah disiapin, kamera punya yang paling canggih, drone punya yang paling canggih gitu kan, editornya juga ada langsung gitu kan. Kita free loh malahan bisa pakai fasilitas itu gitu kan. Dan itu tuh nggak gue dapetin di kerjaan sebelumnya tuh sama sekali, nggak gue dapetin. Bahkan idenya tuh bisa
kita gabungan gitu loh. Jadi Hmm. satu project kita bisa gabungan tuh masuk dalam satu frame, ganti-gantian ngomongnya, dan itu membantu banget buat personal branding nih, buat teman-teman yang pada mau join properti tapi bingung gimana caranya gitu kan, karena juga nggak sekali dua kali ya kita dapat komen, dapat pujian gitu ya, alhamdulillah. Oh, bagus deh kontennya gitu. Soalnya coba deh teman-teman nanti lihat IG gue, IG Mungkin boleh Tama. disebutin nama ya, IG-nya boleh. apa biar teman-teman di sini Nama tahu. IG-nya ada di bawah sini ya, nanti bisa dicek. Itu kontennya itu beda ya kita ya dari yang lain. Oh, bedanya apa tuh sama yang lain? Mungkin boleh di elaborate. Kalau gue sendiri sih sebenarnya nggak suka konten yang teriak-teriak jualan promo sekian untuk buat branding ya. Gue nggak suka promo ini all in 5 juta apa, gue nggak suka kalau kayak gitu sebenarnya. Di sosial media gue sendiri ya gue pasang kayak gitu, gue nggak suka. Gue tuh lebih suka gue ngejual gaya hidup dengan rumah yang ada gitu. Jadi kontennya lebih berkelas. Jadi lebih kayak rumah as it is ya, biar rumahnya yang bercerita. Biar rumah yang bercerita, bener. Karena setiap bangunan itu kan punya energi kan, walaupun dia benda mati dia punya energi. Jadi kalau misalnya setuju. energi kita nyatu sama rumah itu, udah dilihat di kamera tuh udah bagus banget sebenarnya. Nggak usah perlu kita tuh keras-keras ngejelasin ini tuh bagus, ini tuh bisa dibeli dan apa. Karena pada dasarnya kan orang nggak suka dijualin kan. Iya sih, setuju. Berarti kita jualnya nggak usah maksa juga ya? Nggak usah maksa. Jadi balik lagi ya yang tadi gue bilang, kita punya barang, orang tuh pasti datang. Gitu ya. Seru ya, kan? Ya, seru sih. Oke. Selain itu ada lagi mungkin manfaat lain yang mungkin sobat video properti biar tahu nih, mungkin tertarik mau gabung ke dengan video properti ini apa gitu manfaat lainnya selain fasilitas dengan konten tadi gitu. Jalan-jalan juga pasti ada ya. Tapi yang paling gue ngena banget tuh itu sih Tam sebenarnya konten, karena nggak semua kantor agent tuh menyediakan fasilitas itu. Apalagi gratis. Kadang harus pakai handphonenya sendiri gitu kan, gitu. Terus ini mah udah difasilitasi banget gitu. Ya, bahkan bukan gitu. kamera handphone tapi kamera SLR beneran. Ya, ini yang dipakai buat paket ini ya berarti. Udah dipakai. Oke, I see. Nah itu teman-teman berarti kualitas kontennya itu kita bukan main-main ya. Bukan main-main. Please dicek di bawah sini, please banget dicek. Tuh, lihat di bawah sini untuk Instagramnya Rani ya. Sama saya juga boleh di sini. Nanti biar editor yang edit. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, ini yang seru nih. Tadi kan sempat cerita sebelum di properti ini kan pernah di industri insurance. Yes, gue sambil ngomong. Ya. Nah, kenapa kok tiba-tiba ya mungkin karena ketemu ya salah satu, tapi kan ada pertimbangan nih gitu. Setelah 3 bulan gabung ternyata langsung full time di sini. Nah, pertimbangannya apa sih kenapa mau switch dari agent asuransi terus sekarang ke agent properti yang mungkin properti pun nggak pernah ada pengalaman, yang nggak ada database juga yang tadi lu bilang. Nah, itu apa pertimbangannya? Oke, gue mungkin jelasin dulu kali ya sedikit. Jadi gue tuh orangnya tuh suka terabas aja gitu loh. Waktu di asuransi pun gue nggak punya pengalaman sama sekali, database nggak ada. Di properti apalagi, ketakutan sebenarnya sih, ketakutan. Cuman ya udah gas aja, ternyata pas udah nyemplung ya udah fan-fan aja kok gitu. Tapi kembali lagi pertanyaan tadi, kenapa sih kok akhirnya switch? Kalau di asuransi itu kan kita yang ngejar-ngejar orang ya, bisa. Gue harus bilang seperti ini sih, karena gue ngerasain banget. Itu capek. Kalau gue tuh energinya cepat draining kayak gitu. Karena gue tuh bukan tipe yang bisa jualan tuh keras-keras gitu loh. Oh, berarti di situ keras-keras tuh jualannya? Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Karena kan kita harus menjelaskan dulu, mengedukasi dulu gitu ya. Di properti juga edukasi sih. Iya. Cuman kebutuhannya tuh udah ada kan kalau di properti. Gitu. Kalau misalnya di asuransi itu memang kebutuhannya harus kita yang timbulkan. Sedangkan kalau gue nih, energi gue berada di industri seperti itu, gue capek banget. Lebih draining gitu ya. Draining banget, karena mungkin kita yang mencari calon klien gitu ya. Betul, kita yang mencari calon klien. Tapi kalau di properti kan jelas rumahnya udah ada, barangnya bagus, branding kita bagus di sosial media, ya udah tinggal tunggu waktu aja. Gitu. Memang secara
income, itu harus napasnya agak lebih panjang. Cuman kita juga nggak lomba-lomba harus yang paling kelihatan wah gitu, ngerti nggak sih misalnya? Oh, berarti Jadi maksudnya nggak harus kayak validasi, oh gue paling banyak duitnya gitu. Iya, karena orang kaya sekalipun itu nggak penting sih itu agennya mau kaya apa enggak sih sebenarnya. Iya sih, yang penting kan Yang servisnya penting ya. servisnya gitu. Ya bodo amat, lu mau naik Gojek gitu kan, mau naik apa, yang penting lu ngurusin dokumen gue gitu. Kayak gitu sih. I see. Terus tadi sempat disinggung juga tuh waktu di awal kalau misalkan di industri insurance itu kita harus servisnya kayak lebih panjang atau gimana tuh tadi sempat dibahas tuh, maksudnya gimana tuh? Ya, kalau di industri asuransi itu kan sekalinya kita closing, komisinya itu kan kalau misalnya dia bayar bulanan itu berarti kan komisinya per bulan gitu kan. Kalau bayar tahunan langsung jebret 1 tahun gitu ya. Nah itu nasabah itu kan memiliki polis kan pengennya panjang dong gitu. Nah harus lebih komit sih sebenarnya kalau misalnya di industri asuransi. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu nasabah tuh klaimnya kapan. Kita amit-amit kita kan pengennya nggak klaim kan si nasabah itu biar sehat terus gitu kan. Cuman kan ya resiko nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya kalau misalnya nasabahnya kebanyakan ya pusing juga sih. Oh gitu ya. Karena gue bukan, jujur ya, gue tuh harus bilang gue tuh bukan orang yang main kuantitas sebenarnya, tapi kualitas. Jadi dibilang listingan gue selama 8 bulan ini juga belum terlalu banyak. Tapi yang penting gue volumenya untuk ke barang itu. Oh oke, I see. Gitu. Yang penting ada feel-nya ya ngejualin barangnya. Karena kan kalau di properti ini kita bisa milih barang mana yang mau kita jual. Iya, betul. Kalau di asuransi? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Ya, berarti barang yang udah dikasih dari perusahaan itu atau agensinya harus mau nggak mau kita jualin ya? Oh gitu. Berarti kita nggak bisa cross selling misalkan dari brand sebelah gitu atau dari mana itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh ya tambahan juga. Jadi kalau misalnya main secondary ini di properti, kita punya barang, tapi kita belum ada bayarnya. Nah, agent lain punya bayar. Bahkan yang bukan satu kantor video aja tuh bisa loh. Kita kerjasama. Kerjasamanya apa tuh namanya kalau di properti? Co-broking. Oh, co-broking namanya tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nitipin listing ke seorang agent, itu tidak harus agent itu yang menjual. Berarti ada agent buyer ya namanya. Yes, betul. Agent buyer yang punya buyer dan agent listing. Yes. Nah, di situ terjadilah nama co-brok. Yang penting si buyer dan owner itu sama-sama happy ya, sama-sama happy. Sama-sama sepakat ya kan, agentnya juga happy. Tapi kalau misalkan di industri asuransi bisa nggak sih kayak co-brok atau kerjasama antar agent gitu? Tahu gue nggak bisa sih. Makanya gitu. Itu yang buat gue amazed itu sih kayak gila ya, nggak usah capek-capek ngejar-ngejar orang gitu loh. Gitu. Buat ketemuan gitu kan. Tapi ya kita kalau misalnya untuk pembeli sih kita nggak usah capek-capek ngejar orang sih. Bahkan lebih works itu di properti ngejual ke orang yang nggak kenal. Karena kalau orang yang kenal kita sodor-sodorin, lu lagi nyari rumah nggak? Itu dia belum ada kebutuhannya, ngapain kita capek kalau kayak gitu. Kalau di sana berarti dia cara jualannya tuh gimana sih? Cara jualannya biasanya kalau sebagian besar industri asuransi itu adalah ke ring 1, ring 2 sama ring 3. Oh, I see. Berarti yang udah kenal ya? Yes, misalnya ring 1 tuh keluarga gitu. Ring 2 ke teman-teman, alumni. Ring 3 itu misalnya yang kenalan orang tua, yang kayak gitu sih. Dan berhubung juga mungkin ring 1, 2, 3 gue nggak terlalu ini ya. Bisa membawa gue supaya jadi sukses di asuransi sih gitu. Jadi ya gue harus bilang bahwa kayaknya nggak semua orang sih bisa sukses di situ. Ya cuma orang-orang tertentu aja ya gitu. Mungkin yang dibilang privilege itu perlu di industri seperti itu. Masih. Tapi kalau di properti ini kan dalam arti kan tadi pertimbangannya salah satunya karena kita tidak harus jualan ke orang yang kita kenal ya. Tapi kita bisa tawarin ke orang yang tidak kita kenal dan melalui sosial media. Sosial media kalau organik, tapi kan lama. Kalau mau cepet, kita bisa pakai pasang iklan. Pakai ads itu ya. Pakai ads gitu. Itu udah pasti adanya, pasti. Kalau misalnya dia ketika nanya terus nggak balas lagi ya udah berarti emang
bukan Oke. dia pembelinya, udah gitu aja sih. Artinya kita nggak capek-capek ketemu sama orang baru dapat leads gitu kan. Maka leads yang datang sama kita tanpa kita harus pergi kemana-mana, tinggal standby handphone aja sih. Oke, berarti kalau buat lu itu lebih cocok jualan ke orang yang dikenal atau nggak dikenal? Nggak dikenal sih, Nggak dikenal. nggak dikenal. That's why sekarang milih di properti ya. Betul. Oke. Karena capek sih ngejual orang yang dikenal. Oh, Gitu. kenapa tuh? Kenapa capek? Karena yang pertama, kalau di properti itu ya, kita nggak bisa maksain, bahkan ke orang yang kenal kayak ring 1, 2, 3, dia nggak ada kebutuhan buat beli rumah, itu namanya cold buyer ya kalau di properti. Kenapa cold? Karena dia tuh nggak ada kebutuhan untuk beli rumah. I see. Ketika kita paksa, ya udah lu lihat aja dulu, ntar lu suka, siapa tahu. Nah itu nggak bisa, itu sama aja kayak tingkatannya cold buyer dipaksain jadi warm buyer, nggak bisa. Karena dia nggak ada kebutuhan. Walaupun dia ada duit, tapi tetap aja nanti ujung-ujungnya pasti kalau bisa Nggak bakal beli bisa ya? angkat. Karena udah pengalaman juga sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau di asuransi itu berarti kita dalam arti harus ke ring 1, 2, 3 itu aja ya, berarti ada opsi buat cara pemasaran. Kan tadi kalau misalkan di properti bisa bikin konten, bisa pasang ads, terus tadi lu sebut YouTube juga gitu. Berarti kalau di sana itu kayaknya masih fokus di ring 1, 2, 3 itu ya berarti ya. Kalau gue sih dulu diajarinnya memang kayak gitu, ring 1, 2, 3 abisin. Kalau misalnya memang belum works juga, ya udah pindah ke yang lain gitu kan. Maksudnya pindah ke kolam yang lain gitu, kayak misalnya kita canvassing atau misalnya komunitas gitu kan. Ya kayak ya komunitas kan zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan agent properti sebelum ada ads kayak sekarang juga mainnya di komunitas. Tapi buat gue yang introvert banget, dan gue jujur gue nggak mau ngeluarin duit duluan buat kayak gitu ya, karena gue males sih. Karena kalau misalkan mau masuk komunitas kan perlu modal masuk, dan itu kita tuh butuh validasi buat orang tahu kita tuh harus lebih effort lagi sebenarnya. Berarti supaya bisa divalidasi di industri asuransi itu berarti kita harus punya gaya hidup yang lebih, ya kan, dan supaya itu bisa diterima ke komunitas itu. I gitu. see. Karena kalau misalnya kita main di komunitas yang tidak capable untuk membeli asuransi, ya sama aja ngapain. Iya sih, benar. Komunitas gitu. Ya. Kan nggak mungkin juga ya kita tawarin premi 1 juta sebulan, tapi income-nya UMR gitu kan. Ya, agak memaksa. Income UMR juga nggak bisa untuk ngambil KPR rumah gitu. Nah, nggak enaknya di asuransi itu adalah kita sendiri yang harus menghitung income-nya dia berapa, butuhnya asuransinya harus yang berapa. Sedangkan kalau di properti itu langsung dihitungin sama bank. Yang tadi dibilang dibantu Yang gitu ya. tadi dibilang dibantu, semuanya dihitungin. Gitu. Jadi lebih lembaga keuangannya lebih nyata gitu loh jadinya. Bener-bener nggak. Kalau misalnya di asuransi kan kayak orang yang nggak mampu beli tapi dipaksa beli gitu. Oh, I see. Oke. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir nih, Ram. Mungkin teman-teman audiens Sobat Video Property di sini kan ada consider juga nih pengen mencoba menjadi agent properti nih yang baru mau gabung, terutama yang mau gabung dengan Video Property. Ada tips nggak sih buat mereka-mereka ini yang masih ragu, terus masih bimbang jadi agent properti gitu? Ragunya tuh dalam hal apa ya? Bimbang dalam hal apa? Mungkin kalau ragunya kayaknya gue nggak bisa deh jualan properti, atau mungkin kayaknya itu bakal costly gitu. Terus kemudian takut salah jelasin ke klien, atau mungkin nggak paham gitu kan. Jadi pokoknya ya ketika agent baru itu kan newbie banget kan, masih kosong banget. Nah kan lu sendiri ini sebagai sebelumnya kan belum kosong newbie banget juga gitu. Jadi mungkin perspektifnya tuh bisa di-share nih tipsnya gitu supaya bisa go along di industri properti ini gitu. Oke. Pertama sih sebenarnya ya yang paling kita harus tahu diri kita sendiri nih. Kita suka nggak ada di industri itu? Gitu.
Jangan karena dipaksa sebenarnya, jangan karena diiming-imingin duit gede, itu susah. Waduh. Ujung-ujungnya nanti bakalan keluar juga karena tidak sejalan dengan dirinya sendiri. Nggak sejalan dengan hati ya. Nggak sejalan dengan hati dan jiwanya. Ya. Gitu. Pertama sih itu ya, karena gue sendiri gue suka banget rumah yang dikatakan mewah suka, yang unik-unik juga suka gitu. Jadi gue suka melihat gitu loh, kayak gitu. Kalau misalnya lebih suka visual gitu ya. Iya, kalau misalnya suka visual, suka menceritakan gitu kan. Itu urusan cara ngejualnya itu udah pasti bakalan diajarin, itu belakangan. Tapi pertama tuh adalah lo suka nggak sama industri properti itu dulu. Jangan cuman cari buat sampingan, ini kan gede, sekali nggak dapet closing kan bisa gede. Nah itu jangan, itu why-nya nggak kuat ya. Berarti kalau why-nya nggak kuat, lebih baik jangan coba jadi agent properti. Jangan Harus why-nya kuat dulu ya. Iya, harus why-nya kuat tuh artinya apa? Suka sama industrinya. Kalau gue ya, mungkin nanti kalau misalnya gue udah punya tim, pasti gue tanyain itu dulu sih. Screening yang pertama itu pasti itu sih. Karena kalau misalnya cuma untuk memenuhi dia punya duit, tapi dia tidak sejalan dengan hati dan jiwanya tuh susah. Ya mending lu cari kerja aja. Gitu, karena kan ini uangnya bukan by gaji ya, tapi by komisi. Ya, oke. I see. Karena kan kalau hatinya nggak sejalan agak susah ya. Tapi kalau skill itu bisa dipelajarin. Skill bisa dipelajarin. Gue tuh salah satu orang yang tidak tahu sama sekali dulu apa ya los tanah los bangunan kan sih. Sumpah gue nggak tahu itu loh beneran. Legalitas itu apa? Turun waris legalitas apa? Mungkin turun waris ya. Kalau lu kan hukum ya, gue lupa udah masih oke, masih sejalan, masih gampang, masih cepat lah belajarnya. Walaupun kagak tahu juga sebenarnya. Karena prakteknya nggak pernah ya. Mungkin kayak ngitung KPR gitu masih bingung nggak? Ngitung KPR masih bingung, tapi nggak susah ternyata. Karena kan udah dibantuin dan ya tinggal pakai kalkulator aja sih, gampang banget. Iya, udah disiapin semua. Udah disiapin semuanya, dan yang paling penting kita mau belajar. Kalau untuk skill itu, tapi skill tuh gampang banget dipelajarin kok. Iya. Yang penting suka dan mau belajar itu ya. Betul. Tuh. Jadi teman-teman sobat Video Property, kalau misalkan masih pertimbangan untuk join jadi agent, nah itu tadi dengerin kata Rani ya. Terus tadi sempet bilang juga nanti kalau gue punya tim, nanti mungkin gue akan tanyain itu. Berarti kan dalam arti lu gabung ke Video Property ini nggak harus jualan terus kan? Iya. Gitu. Betul. Berarti lu harus bisa bangun tim juga di sini gitu ya? Bisa dong. Tuh teman-teman. Jadi kalau bisa jadi prinsipal juga. Ya betul. Bukan cabang baru. Jadi di sini di Video Property kita tidak hanya jualan pribadi aja, tapi kita juga bisa bangun tim dan punya kantor sendiri bahkan. Gitu. Dan prestisnya kalau misalnya di properti itu kita pasti punya PT. Prestis nggak sih? Okay. Lu punya PT kan prestis ya. Beneran bisnis gitu loh. Lu punya PT gitu kan. Iya. I see. Oke. Sip kalau gitu. Terima kasih Rani. Itu pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan mungkin untuk sobat Video Property yang lagi mau titip jual propertinya atau lagi cari properti, areanya fokus daerah mana aja nih Rani kalau megang properti? Kalau megang properti sih gue ya Pamulang, Tangerang Selatan, BSD, itu sih. Kalau Kabupaten Tangerang, rumah second itu masih agak kejauhan buat gue. Oke. Mendingan ke Jaksel, tapi Jakselnya itu mentok di Blok M. Oke, berarti untuk area-area itu yang teman-teman punya properti dan mau dititip jual di daerah situ bisa kontak Rani, nomornya di bawah sini. Di bawah sini ya, bisa dihubungin. Dan bagi teman-teman yang tadi masih mempertimbangkan untuk mau gabung dengan Video Property, bisa langsung tanya-tanya aja nomor di bawah ini juga ya teman-teman. Sampai ketemu lagi teman-teman di podcast PLP selanjutnya. Dadah.